anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Ada yang belum makan? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah seorang siswa maju sama ya Mas, silakan untuk berdoa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Econ. Tepuk tangan buat Mas Econ dulu. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk untuk pembelajaran Bapak? Yudi Pak. Sama Yudi Pak. Mengapa Erdi dan Yunus tidak masuk? Ada yang tahu? Pak. Sakit Pak. Kalau begitu besok tolong sampaikan ke Erdi dan Rata untuk datang ke sekolah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya Pak. Baik. Anak-anak, Ya Pak. Ya Pak. di sini Bapak memiliki sebuah lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Ada yang pernah mendengar dan menyanyikan? Pak. Jadi sama-sama Pak. Ya, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Iya Pak. Ya. Baik anak-anak. Nah, Bapak hitung 1 sampai 3 kita mulai menyanyi bersama-sama ya. Iya Pak. 1, 2, 3. Iya. Jadi terkait lagu tadi, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bunga Pak. Tentang tumbuhan Pak. Nah, hari ini kita belajar tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar lingkungan kita. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pagi hari ini agar anak-anak dapat membedakan mana benda hidup dan mana yang termaksud benda mati. Bisa paham anak-anak? Bisa Pak. Baik. Anak-anak, Ya Pak. ada yang tahu benda hidup itu apa dan benda mati itu apa? Saya Pak. Itu silakan. Kalau benda hidup itu bisa bergerak Pak. Ya, Kalau benda mati ya tidak bisa bergerak Pak. benar. Ya Pak. Ada yang tahu? Ya, Ya, Pak. saudara. Benda hidup itu bisa makan Pak. Baik. Selanjutnya, Benda mati itu tidak bisa makan. baik. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, memerlukan makanan, dan dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan benda mati, benda yang tidak dapat bergerak, tidak memerlukan makanan, dan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Sudah paham anak-anak? Pak. Anak-anak, Ya Pak. untuk lebih menyenangkan, sekarang kita belajar materi kita pada pagi hari ini dalam bentuk kelompok ya. Ya Pak. Ya, baik. Mas Yoga dan Mas Econ silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah Pak. Sudah Pak. Karena di sini Bapak mempunyai 2 masalah. Masing-masing kelompok
Bapak akan memberikan teks masalah dengan soal yang berbeda-beda ya. Siapa? Nanti dikerjakan dalam bentuk kelompoknya masing-masing. Ini masalah untuk kelompoknya Mas Yoga, dan ini masalah untuk kelompoknya Mas Econ. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan soalnya masing-masing. Sudah. Nah, dari soal yang kelompok dapatkan, Bapak harap dikerjakan secara bersama-sama dan saling berdiskusi untuk mendapatkan jawabannya ya. Iya, Pak. Bapak kasih waktu masing-masing kelompok 15 menit ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Iya, Pak. Baik anak-anak, sekarang sudah 15 menit. Ada yang sudah? Sudah sama, Pak. Baik, sekarang kelompoknya Econ duluan ya untuk mendemonstrasikannya di depan. Silakan kelompok Econ. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan masalah tentang menentukan mana benda hidup dan benda mati beserta dengan alasannya. Yang pertama, gedung sekolah. Dari kelompok kami menyatakan ini benda mati karena gedung sekolah tidak dapat bernapas, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Terus yang kedua, Udin. Kelompok kami menyepakati untuk ini benda hidup, Pak, karena si Udin bisa tumbuh, bisa berkembang dari kecil, nanti bisa jadi besar, Pak, seperti ayah, Pak. Terus ada bebek, Pak. Bebek juga bisa tumbuh, Pak. Jadi dia adalah makhluk hidup, benda hidup, dimana bebek bisa berkembang biak dengan cara bertelur, terus dia ada anak, Pak. Ada sepeda juga, sepeda dari kelompok kami bilang ini benda mati, Pak, karena dia tidak bisa bernapas, bergerak harus dibantu dengan bantuan manusia dan tidak bisa tumbuh dan berkembang, Pak. Dari kelompok kami menyimpulkan bahwa dari rumah dan gedung sekolah dan sepeda adalah benda mati karena tidak bisa berkembang dan tidak bisa bernapas, sedangkan ubin dan bebek itu termasuk benda hidup karena keduanya bisa tumbuh dan berkembang, bisa bernapas, Pak. Terima kasih, Pak. Itu hasil dari diskusi kami, Pak. Anak-anak, tadi merupakan penjelasan dari kelompok Econ. Sekarang dari kelompok Yoga, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Econ? Tidak ada, Pak. Baik, Bapak rasa kelompok Econ tadi sudah menjelaskan dengan tepat ya. Iya, Pak. Jadi Bapak mau tanya ke kelompok Econ, selain gambar yang kelompok Econ sampaikan tadi, ada seperti hewan atau benda di rumahnya Econ yang bisa menjadi benda hidup dan benda tak hidup? Ada, Pak. Nah, kira-kira apa itu Econ? Benda hidup, saya punya kambing, Pak. Kambing benda hidup karena kambing saya
itu bisa besar, dulu kecil Pak, sekarang sudah besar, dan dia bisa bernapas, bisa bergerak Pak. Nah, kambing selain kambing ada lagi nggak yang ada di sekitar lingkungan Econ? Pohon jambu Pak. Nah, pohon jambu. Pohon Kenapa jambu pohon itu jambu? benda hidup karena pohon jambu saya juga bisa tumbuh Pak, dulu juga kecil, sekarang sudah besar Pak, sudah tinggi Pak, dan berbuah. Baik, benar sekali apa yang dikatakan Econ. Tangan untuk kelompok Econ. Nah, sekarang Econ kembali ke kelompoknya ya. Sekarang kita dengarkan demonstrasi dari kelompoknya Yoga. Silakan Yoga maju ke depan. Baik Pak. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2, kami mempunyai masalah yang bendera, lani, ikan, dan mobil. Yang bendera adalah benda mati karena tidak bisa berkembang, tidak bisa makan, dan tidak bisa bernafas. Nah, dan lani adalah benda hidup karena lani bisa berkembang, bisa makan, dan bisa minum. Yang ketiga, ikan. Ikan bisa bernafas, bisa berkembang, dan bisa berenang. Dan terakhir, mobil. Mobil adalah benda mati karena mobil tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa makan. Itu dari kami Pak. Baik, jawaban dari kelompok Yoga sudah kita dengarkan tadi ya. Iya Pak. Tepuk tangan untuk Mas Yoga dulu. Sudah semuanya? Sudah Pak. Pak. Sekarang Bapak jelaskan sedikit lagi tentang materi yang sudah dipresentasikan tadi. Ya Pak. Ya Pak. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu ada 3, yaitu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenapa dikatakan sebagai makhluk hidup? Kenapa? Kenapa Pak? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Oh, kalau saya tahu hewan Pak, karena dia bisa bernapas, dia punya anak Pak. Nah, ada dari kelompok Yoga, ada yang tahu? Karena bisa berkembang Pak. Nah, sekali sekarang dengarkan Bapak ya. Ya Ya Pak. Pak. Makhluk hidup ada 3, hewan, manusia, dan tumbuhan. Ketiga kelompok ini sama-sama memerlukan makanan, sama-sama dapat tumbuh dan dapat berkembang, dan dapat bernapas. Sedangkan batu, mobil, rumah, bendera, dari benda-benda ini digolongkan ke dalam benda tak hidup. Ada yang tahu kenapa? Saya Pak. Nah, dari kelompok Yoga silakan. Karena tidak bisa berkembang biak Pak. Nah, benar. Dari kelompok Econ. Karena tidak bisa makan Pak. Nah, kedua jawaban itu tepat karena keempat benda ini dari rumah, tiang bendera, mobil, dan batu sama-sama tidak membutuhkan makanan, tidak bernapas, dan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Iya Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Jadi agar anak-anak lebih memahami lagi penjelasan Bapak tadi, di sini Bapak memiliki 2 media, di antaranya Bapak memiliki bola, media bola, karena bola tidak dapat bernapas, bola tidak dapat memerlukan makanan, dan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Jadi bola dikatakan sebagai benda apa?
Ada yang tahu? Sudah mati Pak. Sudah mati Pak. Nah, benar sekali dari kelompok yoga dan kelompok econ. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, di sini Bapak memiliki media pot. Di dalam pot terdapat bunga. Bunga ini dikatakan sebagai benda hidup. Ada yang tahu alasannya kenapa? Saya Pak. Nah, dari kelompok econ silakan. Karena bunga dapat tumbuh Pak. Ketika kita pangkas atau kita potong dia nanti tumbuh lagi Pak. Benar sekali. Dari kelompok yoga, ada yang bisa menjelaskan? Karena bisa berkembang biak Pak. Nah, benar. Kedua jawaban tersebut benar. Karena bunga apabila dipangkas akan tumbuh selama masih ada akarnya dan dapat memerlukan makanan. Bunga dapat hidup dan dapat berkembang. Ya Pak. Ada yang belum paham untuk penjelasan Bapak kali ini? Saya Pak. Saya mau Ya, tanya, silakan Pak. kelompok econ. Makan bunga itu apa Pak? Makanan bunga itu air yang disiram setiap pagi dan sore. Berarti kita harus siram bunga ya Pak, biar bunganya hidup ya Pak? Ya, karena bunga memerlukan makanan berupa air. Jika kita tidak menyiram bunga setiap pagi dan sore, maka bunga itu akan mati dan mati. Bisa paham? Bisa Paham Pak. Pak. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Pak. Nah, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Anak-anak, Iya Pak. agar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu lagi? Ya lagu Setuju apa nggak? Pak? Lagu apa Pak? Setuju Pak. Lagu wajib. Ada yang tahu lagu wajib tentang Garuda Pancasila? Ya. Ya Pak. Tahu Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, jika anak-anak sudah mengetahuinya, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Ya Pak. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, Ya Pak. ternyata dari lagu tadi lambang negara kita burung Garuda loh. Ya Pak. Oh ya Pak. Di dalam burung Garuda sendiri terdapat beberapa simbol, di antaranya padi, pohon beringin, kapas, dan kepala banteng. Nah, dari simbol-simbol tersebut ada yang bisa menyebutkan mana yang merupakan benda hidup dan mana yang merupakan benda mati Saya Pak. dari pembelajaran. Saya Pak. Nah, itu silakan. Saya tahu bintang Pak, ada bintang Pak. Nah, kenapa bintang? Bintang merupakan benda mati Pak. Nah, benar. Alasannya kenapa? Karena bintang tidak dapat tumbuh dan berkembang Pak. Nah, dari kelompok yoga ada yang tahu tentang beberapa simbol tadi? Pohon Pak. Nah, kenapa pohon? Karena pohon bisa bertumbuh dan berkembang Pak. Nah, benar. Selain pohon dan bintang yang disebutkan kelompok, Bapak masih memiliki rantai, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, rantai merupakan benda mati karena tidak dapat bernapas dan tidak memerlukan makanan dan juga tidak dapat tumbuh dan berkembang. Padi merupakan benda hidup karena dapat tumbuh dan berkembang dan dapat memerlukan makanan. Maksud dalam simbol Pancasila sudah beberapa ya? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Saya Pak. Nah, yoga. Kelompok yoga silakan. Sila ke satu Pak. Tepat sekali. Yang berbunyi. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, benar.
Dan tadi kelompok yoga menyebutkan bahwa pohon beringin merupakan benda hidup. Mengapa pohon beringin dikatakan sebagai benda hidup? Karena dapat tumbuh dan dapat berkembang. Kira-kira pohon beringin tersebut masuk ke dalam Pancasila sila keberapa ya? Sila ketiga Pak. Yang berbunyi, Persatuan Indonesia. nah benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Yoga. Anak-anak, Ya Pak. kan masih ada 3. Kira-kira ketiga itu termasuk dalam simbol sila keberapa ya? Tidak tahu Pak. Dari kelompok yoga? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Jika dari kelompok Econ dan yoga tidak perlu mengetahui, maka Bapak akan menjelaskannya ya. Ya Pak. Nah, dari lambang rantai merupakan simbol Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai manusia kita harus adil terhadap sesama kita. Itu maksudnya. Dan berikutnya untuk lambang kepala banteng itu merupakan lambang Pancasila keempat yang berbunyi kemanusiaan, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada simbol padi dan kapas, merupakan simbol sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, dari lambang negara Pancasila ada beberapa simbol tadi, bermaksud untuk sebagai warga negara yang baik kita harus saling toleransi, saling adil dalam bertindak di lingkungan masyarakat, dan kita harus bersatu, bangun sikap bersatu di dalam masyarakat. Jika kita tidak bersatu, maka kita akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh negara yang kuat. Bisa mengerti anak-anak? Bisa Pak. Berarti kita harus sopan santun ya Pak. Ya, kita harus sopan santun, jujur, dan saling menghargai di dalam lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Ya Pak. Jadi anak-anak, ada yang belum paham? Sudah Pak. Ada Pak. Baik, jadi sudah paham semuanya ya? Sudah Pak. Lembar kelompoknya bagaimana? Bapak bisa mengumpulkannya sekarang? Bisa Pak. Itu tadi saya sudah kumpulkan Pak. Saya sudah kasih di meja Bapak itu tadi Pak. Oh ya, ini ya itu. Ya Pak. Nah, baik. Nanti lembar kerja kelompok ini Bapak akan nilai dan diterima minggu depan ya. Ya Pak. Dari kelompok Econ maupun kelompok yoga sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya Seperti awal Pak. tadi. Ya Pak. Sudah Pak. Sekarang dari pembelajaran kita beberapa menit yang lalu, kita belajar tentang apa saja ya? Saya Pak. Nah, dari Econ silakan. Tentang makhluk hidup dan tentang Pancasila, tentang kita harus jujur, kita harus sopan santun, kita harus saling menghargai Pak. Nah, betul sekali. Dari ada yang lain? Ada Pak. Nah, yoga silakan. Benda mati, benda hidup, tentang lambang negara Pak. Nah, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yoga dan Econ. Jadi tadi kita belajar banyak tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, dari pembelajaran tadi kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita, baik tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita.
Ya Ya Pak. Dan jangan lupa untuk Mas Econ rajin untuk memberi makan ternak. Tadi Mas Econ sudah menyebutkan ternaknya berupa kambing, dan rajin menyiram tanaman jambunya ya, Iya Pak. supaya Mas Econ dapat menikmati hasil buah dari jambu tersebut. Iya Pak. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, di sini Bapak mempunyai tugas untuk masing-masing ya. Iya Pak. Nah, tugasnya silakan menuliskan cerita tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar lingkungannya masing-masing. Iya, Pak. Ditentukan minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Iya Pak. Anak-anak, untuk belajar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang sebelum pulang, rapikan buku, alat tulis, dan sampah-sampah di sekitar dirapikan, disimpan dalam tas ya. Iya Pak. Sebelum kita pulang, Yoga silakan maju ke depan untuk memimpin kita Baik Pak. dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sesuai. Terima kasih Yoga. Tepuk tangan buat Yoga. Silakan Yoga kembali ke tempat duduknya. Nah, pembelajaran untuk hari ini Bapak akhiri ya. Iya Pak. Selamat siang dan sampai ketemu di jam dan hari yang sama minggu depan ya. Iya Ya Pak. Pak. Selamat siang.